Kembali lagi di channel Mangkribo TV. Bekerja dengan atasan yang terkesan dingin, sibuk, atau bahkan mengintimidasi adalah tantangan yang banyak dihadapi di dunia kerja modern. Rasanya seperti berbicara dengan tembok. Tapi jangan menyerah dulu. Ada strategi yang bisa Anda terapkan untuk membuka jalur komunikasi yang lebih baik. 1. Pilih waktu dan tempat yang tepat mencoba membicarakan masalah penting ketika atasan sedang dikejar deadline atau baru saja keluar dari rapat yang menegangkan adalah rencana yang buruk. Perhatikan pola kerja mereka. Apakah mereka lebih santai di pagi hari? Atau justru setelah jam makan siang? Gunakan aplikasi kalender untuk melihat jadwal mereka dan ajukan permintaan bicara dengan menjadwalkannya secara profesional. Kalimat seperti, "Bapak Ibu, apakah ada waktu 15 menit untuk diskusi singkat hari ini atau besok?" menunjukkan bahwa Anda menghargai waktunya. 2. Persiapkan agenda dan data pendukung. Jangan pernah datang dengan konsep yang masih setengah matang. Atasan yang sulit bicara biasanya sangat menghargai efisiensi dan data. Siapkan poin-poin utama yang ingin Anda diskusikan secara jelas dan singkat. Bawa data, grafik, atau contoh konkret yang mendukung argumen Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda profesional dan sudah melakukan pekerjaan rumah dengan baik, sehingga lebih layak untuk didengarkan. 3. Gunakan bahasa yang berorientasi pada solusi daripada datang untuk mengeluh tentang suatu masalah. Fokuslah untuk menawarkan solusi. Atasan cenderung lebih responsif jika Anda tidak membebani mereka dengan masalah tambahan, tetapi justru meringankan beban mereka dengan ide-ide solutif. Alih-alih mengatakan, "Proses ini tidak bekerja dengan baik," coba ucapkan, "Saya telah mengidentifikasi kendala dalam proses X dan saya punya 2 usulan solusi yang bisa kita pertimbangkan. Manakah yang menurut Bapak Ibu lebih feasible?" 4. Latih active listening dengan sungguh-sungguh ketika akhirnya Anda mendapat kesempatan bicara. Jangan hanya fokus pada apa yang akan Anda katakan selanjutnya. Dengarkan sungguh-sungguh apa yang disampaikan atasan. Anggukan kepala, berikan respons verbal kecil seperti, "Saya paham," atau, "Itu poin yang baik." Ulangi kembali intri dari yang mereka katakan untuk memastikan pemahaman. Misalnya, "Jadi jika saya memahami correctly, yang Bapak Ibu maksud adalah..." Ini membangun rasa saling pengertian dan menunjukkan bahwa Anda menghargai perspektif mereka. 5. Kendalikan ego dan jangan mengambil hati seringkali. Sikap sulit atasan bukanlah masalah pribadi terhadap Anda. Mereka mungkin sedang di bawah tekanan besar dari direksi atau memiliki gaya komunikasi yang memang blunt dan to the point. Belajarlah untuk memisahkan antara kritik profesional dengan kritik pribadi. Terima feedback sebagai masukan untuk berkembang, bukan sebagai serangan. Menjaga profesionalitas dan tidak reaktif akan membuat Anda dianggap sebagai orang yang dewasa dan dapat diandalkan. 6. Cari celah untuk membangun rapor. Coba temukan titik kesamaan di luar pekerjaan. Mungkin Anda menyukai olahraga yang sama, band yang sama, atau memiliki concern yang sama tentang sustainability. Gunakan momen informal, seperti di lift atau saat mengambil kopi, untuk membuka percakapan ringan. Membangun koneksi manusiawi sedikit demi sedikit dapat mencairkan suasana dan membuat interaksi formal menjadi lebih lancar. 7. Know when to escalate. Jika benar-benar diperlukan, jika semua upaya telah dilakukan tetapi komunikasi tetap tidak membangun dan mulai sangat mempengaruhi kesehatan mental dan kinerja Anda, mungkin saatnya untuk mempertimbangkan langkah lebih lanjut. Dokumentasikan setiap interaksi penting. Bicaralah dengan HR atau atasan dari atasan Anda hanya jika Anda telah memiliki catatan konkret tentang bagaimana hal ini mengganggu produktivitas dan proyek. Sampaikan dengan sangat profesional, berfokus pada dampak bisnis, bukan pada keluhan pribadi. Menghadapi atasan yang sulit diajak bicara adalah ujian kesabaran dan kecerdasan emosional. Dengan pendekatan yang tepat, Anda bukan hanya bisa bertahan, tetapi juga mungkin bisa membangun hubungan kerja yang produktif dan saling menghormati. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa nonton video lainnya.